Hmm, kenapa sih pendidikan sangat penting dalam perjuangan sebuah bangsa? Nah, di tengah penjajahan Belanda, para tokoh terpelajar mulai sadar kalau Indonesia butuh perubahan, terutama di bidang pendidikan. Dari sinilah lahir Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi langkah pertama menuju pergerakan nasional. Jadi, apa sih sebenarnya tujuan Budi Utomo dan bagaimana organisasi ini berperan dalam sejarah Indonesia? Jadi, pada masa awal pergerakan nasional di Indonesia, muncullah organisasi modern pertama yang menjadi tonggak sejarah, yaitu Budi Utomo. Budi Utomo ini berdiri pada 20 Mei 1908, yang sampai sekarang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Siapakah tokoh utama di balik berdirinya Budi Utomo dan di mana tempat berdirinya? Organisasi ini tuh didirikan oleh Dr. Sutomo dan dengan gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tempat berdirinya ini di Sekolah Stovia di Jakarta, yang waktu itu adalah sekolah kedokteran buat anak-anak pribumi. Dirinya Budi Utomo ini berawal dari keprihatinan para pelajar dan tokoh terpelajar terhadap rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran sosial di kalangan pribumi. Saat itu, banyak orang pribumi yang belum mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Sementara penjajahan Belanda terus berlanjut. Lalu Budi Utomo hadir dengan 5 tujuan utamanya. Mereka berusaha mengubah pandangan masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya pendidikan sebagai langkah utama memajukan bangsa. Jadi apa sih tujuan dari Budi Utomo ini? Jadi awalnya tujuan Budi Utomo tuh fokus pada kemajuan berbagai bidang. Nah, yang pertama ada pengajaran, yang kedua pertanian dan peternakan, yang ketiga perdagangan, yang keempat teknik dan industri, dan yang kelima ada kebudayaan. Yang pertama, pengajaran atau pendidikan. Pada masa ini pendidikan buat rakyat pribumi masih sangat terbatas. Budi Utomo ingin memperluas kesempatan belajar, terutama bagi generasi muda, supaya mereka bisa meningkatkan taraf hidup dan tidak terus-menerus tertinggal dari bangsa lain. Yang kedua, pertanian dan peternakan. Mayoritas masyarakat Indonesia hidup dari bertani dan beternak. Budi Utomo berusaha mengembangkan cara bertani yang lebih efektif dan modern. Dengan hasil bertani dan beternak yang meningkat, kesejahteraan rakyat pun diharapkan ikut membaik. Yang ketiga, perdagangan. Dalam hal ini, Budi Utomo ingin mendorong masyarakat pribumi agar lebih aktif dalam kegiatan perdagangan. Mereka berharap rakyat bisa bersaing dengan pedagang asing yang saat itu menguasai pasar, sehingga perekonomian pribumi bisa tumbuh lebih mandiri. Yang keempat, teknik dan industri. Untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa lain, Budi Utomo juga menaruh perhatian pada pengembangan teknologi dan industri. Dengan begitu, Indonesia bisa memiliki kekuatan ekonomi yang lebih kokoh di masa depan. Yang kelima, kebudayaan. Budi Utomo sadar bahwa di tengah arus modernisasi, sangat penting untuk tetap menjaga identitas bangsa. Mereka berusaha melestarikan seni, tradisi, dan budaya lokal, terutama budaya Jawa, supaya tidak tergerus oleh pengaruh asing. Budi Utomo ini bersifat non-politik dan kooperatif, yang artinya mereka tidak terlibat langsung dalam perpolitikan pada masa itu, dan lebih memilih untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang punya tujuan sama demi kemajuan bangsa. Anggotanya sebagian besar adalah kaum terpelajar, khususnya dari kalangan priai atau bangsawan Jawa, yang tentunya memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan punya kesadaran untuk memajukan negara. Meski punya tujuan mulia dan semangat yang besar,
Sayangnya, Budi Utomo tidak bertahan lama. Salah satu penyebabnya adalah anggota yang terbatas dan kurangnya partisipasi dari masyarakat umum. Selain itu, munculnya organisasi-organisasi baru yang lebih berani dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yang membuat Budi Utomo sedikit tenggelam. Namun, meskipun organisasi ini mengalami kemunduran, jejaknya tetap ada sebagai pelopor dari pergerakan modern di Indonesia. Jadi kesimpulan yang dapat tong ambil dari materi ini adalah Budi Utomo adalah langkah awal kebangkitan nasional di Indonesia. Dengan fokus pada pendidikan dan kebudayaan, Budi Utomo membuka jalan bagi kesadaran dan kepentingannya perubahan untuk kemajuan bangsa. Walaupun akhirnya meredup, semangat perjuangan mereka menginspirasi munculnya organisasi lain pada akhirnya membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Jadi, itu dia teman-teman tong pembahasan mengenai Budi Utomo. Semoga apa yang tong bahas ini dapat membantu kamu lebih paham lagi dan semangat belajar sejarah ya. Jadi ingat, tong masa depan ada di tangan tong masing-masing. Jadi jangan lupa belajar dan berkarya terus-menerus. Sekian, terima kasih. Oke,